memang itu kejadian yang nggak terlupakan gitu. Karena ya seumur hidup baru itu kecelakaan sampai separah gitu. Dan berdampak kepada iya. mistis gitu ya. Benar. Kayak di film-film juga gitu kan. Selain itu, setelah aku SMA, aku SMK kan, aku nggak SMA, SMK, ngambil jurusan komputer. Jadi kalau di sekolah itu kan ada LDDK namanya. apa itu? Dia kayak kalau di kampus Ekstrakurikuler gitu ya? enggak, kalau di kampus dia kayak kita pertama masuk acara OSIS, ospek gitu. Nah, di SMK itu gitu, karena itu dulu hutan, sekolahnya itu hutan, tempat penjajahan Belanda gitu kan, jadi masih di belakang itu masih hutan semua. Aku nggak percaya sih, karena banyak yang bilang dulu sebelum masuk situ itu sekolah angker, sering orang kemasukan gitu segala macam gitu kan. Tapi setelah aku masuk di situ ngejalanin berapa hari ya, LDDK udah jalan, nggak tahu karena fisikku lemah atau gimana, aku sering kemasukan di situ. Masukan? Ya. Sampai berapa kali? Sepanjang LDDK? Oh, sepanjang masa LDDK itu ya? Sampai aku betul-betul sakit, hampir mau berhenti sekolah, nggak mau ngelanjut karena fisikku nggak kuat di situ. Cuman di situ di sekolah itu ada juga, karena ada satpamnya itu namanya Pak Kamto. Pak Kamto itu bisa ngeliat-ngeliat gitu kan. Dia juga yang bantu pengobatan di situ. Jadi karena aku sering ngalamin kemasukan, aku fisikku lemah gara-gara itu, sedikit-sedikit sakit. Jadi aku nggak sekolah, disuruh diliburkan dulu. Jadi proses penyembuhan aku nggak sekolah, di rumah kayak mana ya, ngalamin yang kayak penampakan gitu, tapi nggak nampak, cuman aku kayak nggak tenang gitu, kayak ada aja yang manggil gimana gitu. Oh, sampai gitu? Ya, Selama berapa bulan? itu aku istirahat 1 minggu. 1 minggu? Itu dari yang nempel di sekolah itu ya mungkin ya? Iya, bisa jadi. Cuman karena mungkin fisikku nggak kuat, ya kan. Terus kata orang sih kalau kemasukan itu kan karena kita sering melamun, pikiran kosong, fisik nggak kuat. Mungkin karena itu juga sih. Memang rame yang kemasukan situ, aku salah satunya. Oh, berapa orang dulu? Kerasukan Massal, ya? iya massal. Jadi semua yang kerasukan itu diliburkan? Iya, diliburkan. Tahun berapa itu? 2013 kalau nggak salah. 2013 ya? Nggak dengar sih, belum pernah dengar. 2013. Itu kalau nggak salah di SMA 1 kejadian gitu juga sih. Pernah dengar nggak? Kalau itu pernah. Kalau itu pernah. Karena mungkin sekolahku masih di daerah kampung mungkin ya. Ya memang yang itu ya sekolah itu agak karena jauh dari kota, jadi jarang dengar kabar. Kan sering juga situ daerah situlah di jalannya itu sering kecelakaan. Iya, memang benar. Dan biasanya makan korban juga kan. Tapi kita bukan mau sebut sekolah itu apa ya. Sekarang dengan modernnya zaman kan udah mulai terkikis semua itu, Bang, benar. Tapi itu sampai segitunya ya, dari SD dinampakin, diteror lah dia bilang, SMA diteror juga gitu. Aku pernah dengar cerita sih dari ayah gitu kan. Dulu waktu kecil, umur berapa ya, 4 apa 3 tahun gitu. Ayah kan, kami kan tinggalnya di dekat, kayak enggak sih, rumah kami di depan ini rumah walet, tau nggak sih? Walet gitu, gedung walet gitu kan. Ayah kan kerjanya jaga walet. Jadi aku kecil-kecil suka main di walet itu. Suka main di walet tuh. Jadi kan tuh ada pekongnya, tempat sembayang, pekong. Ada pekong, tempat sembayang, gitu kan. Itu yang bawa. Jadi kecil-kecil aku main itu, karena ayah pun kayak punya pegangan gitu, tapi dibawa sholat sih sama dia. Dari di cincin, leluhur ya? Gitu, di cincin ada. Tapi rajin dia bawa sholat. Kurang tahu lah, aku masih kecil kan, dia cerita gini.
Dia bilang gini, dulu waktu kecil kata gitu. Waktu kecil, waktu Aisyah masih lasak-lasaknya katanya gitu kan. Lasak-lasaknya dia suka main-main ke pekong itu kan, karena ayahku kan rajin bersihkan pekong itu kan. Masih balita ya, dia? Masih balita, masih umur 4 tahun lah gitu kan. Dia pernah ribut sama hantu di pekong itu, setan yang jaga situ. Mau minta aku gitu. Karena aku sering nangis, ditengokkan ayahku kan. Jadi rupanya ternyata yang ganggu tuh setan di pekong itu, yang jaga pekong itu. Jadi Aisyah ini ya bisa disimpulkan memang disenangi juga sama makhluk halus ya? Bisa jadi katanya gitu sih, karena memang dari kecil aku memang nyusahin katanya kayak gitu, bandel ya gitu. Jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin karena makanya setan suka sama aku, nggak tahu lah gitu kan. Tapi ya sekilas melihat Aisyah ini kan sosok yang kuat, tegar gitu kan ya, kelihatan itu, tapi nggak tahu kalau kata orang sering yang kerasukan itu orang yang lemah apa, tapi kelihatan kalau dari sekilas itu kalau nggak seperti lemah itu. itu kan banyak variasinya. Lemah itu bisa lemah fisik. Kita kan nggak tahu badan orang dalamnya gimana, pikiran. Itu dia tadi. Tapi ya mungkin ya sering galau rumah. Sering galau. Lumayan sih. Jangan galau-galau. Ya mungkin itu juga obatnya, bisa menangkis rasa galau supaya nggak sering diteror atau diganggu sama makhluk halus gitu kan. Tapi nggak ada dampak sekarang ini, nggak ada dampak dari kejadian-kejadian itu, nggak ada dampak. Misalnya bisa terbuka mata batinnya atau apa? Sejauh ini belum sih, nggak ada. Sampai saat ini nggak ada. Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Karena kan setiap kejadian diobatin, langsung ditutup mungkin ya. Bener. Cuman aku sempat dengar kemarin kan, ada teman yang bisa ngelihat jiwa orang gitu kan, lihat ada nggak yang jaga di badannya gitu semacam. Abang itu bilang yang ada orang tua yang jaga di dalam badanku katanya gitu. Leluhur gitu, entah kakek buyutku gitu lah katanya. Ya mungkin karena itu juga aku kurang tahu ya kan. Mungkin karena aura dari situ dampaknya jadi ke aku, ke badanku gitu kan. Mungkin yang lain-lain itu pengen deket juga kan. Bisa jadi. Atau pengen berguru gitu. Nggak tahu lah, aku kurang tahu soal itu. Tapi memang yang kurasakan aku kayak beda, bukan kayak orang-orang perempuan. Kalau perempuan kan kalem, peminim kan gitu. Kalau aku kayaknya enggak gitu. Kayak kalau marah gitu nggak bisa terkontrol. Oh iya? Iya. Kayak kesetanan gitu-gitu sih. Itu dulu waktu sebelum umur 20 tahun ya, tapi nggak bisa betul-betul nggak bisa nahan emosi. Sampai sama orang tua aku pun mau ngelawan. Berantem sama kawan gitu. Gitu, kalau udah marah aku nggak ingat diri, lupa diri lah. Apa dulu tomboy nggak? Iya. Semi tomboy ya? Iya, semi tomboy. Tapi semenjak umur 20 tahun ke atas itu udah mulai berkurang sih. Sering berjalannya waktu ya. Udah mulai berkurang. Kalau dulu aku kurang tahu pacaran sih. Semenjak aku pacaran, jadi aku udah mulai bisa ngontrol emosi, nggak yang kayak gampang tersentuh hati gitu ya. Dulu memang aku keras sekali. Seperti cewek pada umumnya gitu. Kalau dulu masih nggak mikirin orang lain, nggak usah orang lain, diriku sendiri nggak pikirin. Tapi nggak sampai urak-urakan kayak nggak ya, nggak celana koyak-koyak gitu nggak kan, tetap biasa aja gitu ya. Biasa. Tapi ya serem. Ada beberapa orang juga seperti Aisyah gini juga kehidupannya kan, diikutin. Ya mungkin ada juga yang ada sih kejadian seperti Aisyah ini mencoba untuk berobat ke orang tua atau orang yang pintar gitu, tapi juga nggak sembuh gitu. Ya mungkin serasi-serasian gitu. Bisa jadi. Atau enggak dia berobat tapi memang fisiknya yang betul-betul nggak sanggup gitu, bisa jadi. Itu kalau kata orang-orang sih tergantung diri kita mau terikut sama mereka atau kita mau ngelawan sih. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, Aisyah pada masa itu ingin berusaha melawan atau tidak? Kalau waktu masih kecil SD dulu ya, SD aku masih
ngerasa takut gitu. Cuman semenjak 20 tahun ke atas tuh aku nggak ada rasa takut sedikit, nggak ada. Waktu yang masih SMK itu? SMK itu masih ada rasa takut. Takut juga ya? Kalau keluar masih diikutin gitu? Iya. Ampun lah. Tapi ya mudah-mudahan nggak terulang lagi ya kan. Artinya kan semakin dewasa, semakin bisa mengontrol diri kan. Mengontrol emosi mungkin itu juga jadi apa namanya, jadi bahan supaya mendewasakan diri, mematangkan diri itu juga kan, karena kejadian-kejadian itu mengontrol emosi. Bisa jadi kalau Aisyah ini sering galau, tetap sering galau, sering emosi ya mungkin datang lagi tuh. Bisa jadi. Itu tergantung kita membawa diri sih sebenarnya. Apalagi kan cerita dari temennya, ada yang ngikutin leluhurnya yang jaga gitu kan. Mungkin leluhurnya membela Aisyah itu dengan cara itu tadi. Iya. Untuk jaga diriku kan. Iya. Jadi emosiku, dia yang emosi mungkin bisa jadi ya kan. Jadi diluapkan ke orang yang berbuat jahat sama aku, bisa jadi sih. Tapi sekarang sudah bisa mengontrol diri. Bisa, sekarang bisa. Kalau misalnya kejadian seperti itu lagi, ya kalau misalnya terjadi lagi ya banyak-banyak berdoa aja lah sih kalau aku. ya pengennya dibuang gitu, atau memang ada yang pengen ngikut gitu, nah aku pengen berteman sama kamu Aisyah katanya? Enggak, belum ada. Sampai sekarang alhamdulillah. Seandainya gitu? Seandainya, enggak mau lah. Nggak mau ya? Enggak mau. Ya, siapa tahu kan ini bibit-bibit mana tahu jadi awal mula jadi praktisi spiritual gitu, kita nggak tahu. Nggak terpikir sampai ke sana, enggak lah. Nggak mau sampai yang berbau-bau mistis. Soalnya ya aku udah buang itu gitu. Udah dia nggak lagi. Udah dibuangnya itu, yang jaga-jaga badan dia udah nggak ada. Ya bisa berdampak nanti, bisa lari teman-temannya, takut ini Aisyah ini horor kali. Nanti nongkrong-nongkrong tiba-tiba kejang-kejang kan, takut orang. Oke lah, terima kasih Aisyah sudah bercerita tentang pengalaman misterinya, pengalaman horornya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, menjadi edukasi bagi ketua-ketua sekalian. Terima kasih ya. Semoga sehat walafiat, murah rezeki, dipermudah segala urusannya oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan nggak ada lagi kejadian seperti itu lagi. Mudah-mudahan, amin. Oke, terima kasih. Boleh percaya, boleh tidak.